Halo sahabat-sahabat milenial dimanapun berada, sekarang saya berada di kampus Universitas Cyber Asia. Universitas yang sistem perkuliahannya full online. Namun kampus ini termasuk baru karena baru diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin tahun kemarin bulan September tahun 2020. Nah, kampus ini seperti apa? Nanti saya akan ngobrol. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Rizky Muhammad, bagian PMB atau penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Baik, Pak, kampus Universitas Cyber Asia ini ceritanya gimana Pak bisa didirikan kampus ini Pak? Ini kan informasi yang saya tahu adalah kampus yang sistem perkuliahannya itu full online Pak ya. Nah ini kan cocok dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi corona, dan cocok juga untuk para mahasiswa, calon mahasiswa yang mungkin mereka masih bekerja gitu ya. Nah, bagaimana Pak bisa dijelaskan Pak? Jadi sebetulnya latar belakang utamanya adalah kita pernah menghadiri sebuah acara Hari Kebangsaan Teknologi Nasional saya. Karena founder kami itu kan sebenarnya Universitas Cyber Asia ini didirikan di bawah naungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. Ya, itu adalah yayasan yang sama yang juga menjadi payung bagi universitas tersebut. Nah, alasan pendirian pertama dari Universitas Cyber Asia adalah karena para pendiri kami melihat angka partisipasi pasar atau APK di Indonesia itu masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Nah, rendahnya APK ini itu berarti adalah banyak siswa-siswi tingkat menengah yang kemudian selesai pendidikannya hanya di tingkat menengah saja, jadi dia tidak berpikir. Jadi banyak siswa-siswi SMA itu setelah mereka tamat sekolah tapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan dengan berbagai macam alasan. Nah, atas dasar itulah kami mau membantu mengemban misi mulia yang pemerintah Republik Indonesia miliki untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didirikan Universitas Cyber Asia dengan maksud untuk menolong angka APK yang masih sedikit itu. Nah, ini kan angka APK yang sedikit ini kan tersebar di berbagai macam wilayah. Tidak cuma di Pulau Jawa, ada juga di Kalimantan, ada juga di Sulawesi dan lain sebagainya kan. Nah, makanya kami mendirikan universitas berbasis siber ini karena kami meyakini hanya dengan model pembelajaran berbasis siber ini yang bisa memecahkan masalah bangsa. Berarti mahasiswanya bisa berasal dari daerah mana saja Pak ya, tidak hanya di Jakarta, di Jawa, bahkan di luar Jawa ya. Dan bisa mengikuti kuliah atau mengikuti kegiatan belajar mengajar kuliah itu bisa dari luar Pulau Jawa juga Pak ya? Bisa. Itulah kelebihannya ya. Gimana Pak? Sebenarnya kalau untuk alasan utama dan untuk mungkin boleh nggak saya jelasin soal metode belajar? Iya, itu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Iya, baik. Bisa lebih keras Pak ya? Oh iya, guys. Jadi ini untuk metode pembelajaran semua ini dirancang berbasis online. Berbasis online, jadi full online. Full online learning. Nah, nantinya secara teknis perkuliahan itu akan terbagi menjadi 2 mode. Jadi ada satu mata kuliah nih. 2 mode. Ada 2 mode. Ada mode asinkron, kemudian ada mode sinkron. Nah, pada mode pembelajaran asinkron. Mode sinkron dan asinkron. Ya, mode sinkron dan asinkron. Nah, untuk mode pembelajaran asinkron ini adalah mode yang berjalan ketika mahasiswa itu tidak mesti online bersama dengan dosen.
Jadi maksudnya gini. Yang asinkron ya. Jadi ini yang akan menunjang fleksibilitas waktu bagi si calon mahasiswa dan juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Jadi maksudnya gimana yang soal tidak mesti online bareng dengan dosen, misalkan gitu. Misalkan Zoom gitu Pak ya? Oh bukan, itu kan sinkron tuh. itu sinkron. Itu yang sinkron. Nah, kalau yang ini nggak harus bareng, jadi nggak harus pada saat yang sama gitu ya. Yang jadi ini dengan namanya Learning Management System atau LMS. Jadi nanti kalau misalkan mahasiswanya mau belajar itu dimanapun dan kapanpun sepanjang mereka punya perangkat yang dibutuhkan dan juga koneksi internet yang stabil, mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nanti kalau teman-teman berminat untuk mendaftar, sebenarnya yang paling kita butuhkan itu yang akan sangat dibutuhkan itu adalah perangkat berupa laptop ataupun handphone ya. Laptop atau handphone. Sebenarnya saya kalau laptop ada kriterianya nggak Pak? Misalkan harus iCore berapa gitu? Minimal Office dulu deh. Office aja. Untuk dasar itu minimal Office. i3 cukup ya? Cukup lah. Itu kan untuk kalau namanya mahasiswa kan dia bikin makalah, bikin paper segala macam. Jadi kan yang penting untuk processing dokumen itu aja dulu. Memang untuk beberapa prodi yang meminta yang memang akan didesain untuk mendidik mahasiswa untuk punya penampilan yang lebih advance, kayak misalkan mungkin kalau komunikasi kita memang ada yang produksi digital konten gitu, itu mungkin speknya harus agak sedikit tinggi karena kan dia harus processing gambar, processing suara dan lain sebagainya gitu. Tapi itu untuk tingkat advance-nya. Untuk dasarnya teman-teman boleh pakai yang bisa Office aja gitu. Saja cukup ya berarti ya bisa. Untuk awalan ya. Kalau yang handphone mungkin Android yang harus seperti apa? Nggak ada spesifikasi khusus sih sejauh ini, tetapi untuk yang mungkin RAM-nya 4 cukup lah ya. Cukup, RAM 4, RAM 3 cukup. Yang penting 4 cukup ya. Minimal 4 ya. Sebenarnya 6 8. sebenarnya cukup lah ya. Cukup, cuman sebenarnya gini, kalau handphone itu kan untuk menyimak perkuliahan. Bisa juga sih ngerjain tugas sama kuis, tetapi akan beda ya rasanya antara mengerjakan tugas di handphone dengan mengerjakan tugas di laptop atau laptop. Gitu. Makanya kita lebih prefer untuk menggunakan laptop atau handphone aja sih. Pak, tadi yang perkuliahan yang asinkron itu berarti kan bisa kapan saja kita mengikuti materinya, mengakses materi perkuliahan Pak ya. Bisa pagi, siang, sore, malam. Jadi itu bentuknya seperti apa Pak, di website atau di mana? Atau gimana tuh? Jadi ada namanya LMS, Learning Management System. Nah, untuk mengakses LMS ini, si calon mahasiswa harus jadi mahasiswa dulu, karena kan nanti baru dikasih kunci akun. Nanti dikasih akses, ada akunnya, bisa login ke situ gitu ya. Nah, itu untuk menikmati konten pembelajarannya seperti itu. Nah, memang jadi fleksibel ya. Betul, ini memang bisa menunjang fleksibilitas. Tetapi kami harus sampaikan bahwa ini adalah universitas yang tingkatnya bukan kampus, artinya akan ada serangkaian proses akademik yang harus dilalui, mulai dari kuis, tugas, itu kan masalah asesmen ya, kemudian materi-materi yang lebih dalam gitu Pak. Jadi walaupun fleksibel, tetapi harus diingat kita ini kampus. Ketika seorang mahasiswa masuk ke dalam dunia kampus, ada banyak hal yang harus dia pelajari, harus diselesaikan, dikerjakan. Betul. Nah, itu kan memang untuk kebaikan mahasiswanya juga. Jadi kami di Unsia sudah berupaya sebaik mungkin untuk menyusun materi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswanya untuk mendapatkan keterampilan baru walaupun secara non-formal kayak gitu. Nah, tetapi keberhasilan studi itu kan tergantung mahasiswanya. Kembali ke mahasiswanya. Betul. Ya. Karena pembelajaran yang namanya semua kampus pasti tergantung sama mahasiswa. Jika mahasiswa dia sudah mahal, artinya sudah paling tinggi tingkatan pembelajarannya sudah lebih tinggi daripada siswa biasa. Nah, dengan sistem online yang fleksibel tadi Pak ya, berarti kan mahasiswa yang mungkin masih bekerja Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu itu berarti sangat memungkinkan untuk bisa menjadi mahasiswa di Unsia Pak ya? Iya, memang
itu kami memang sebagian besar mahasiswa kami adalah mahasiswa yang sudah bekerja sih. Karena misalkan bekerjanya pagi sampai sore, nanti ntar malamnya dia bisa dong akses Bisa. secara online-nya gitu ya. Yang penting rutin aja. Jadi dia punya Yang disiplin. penting tetap disiplin ya. Betul, disiplin Rajin. pribadi itu. Karena Terutama itu disiplin mengatur waktu, ya misalkan dia kerja pagi sampai sore, malamnya dia otomatis harus mau mengerjakan tugas-tugas dari kampus secara online gitu ya. Kemudian ini kan baru setahun Pak ya. ya. Sudah berapa tahun, 1 tahun aja sudah belum genap berarti. belum sampai penuh 1 tahun aja kan. 1 tahun aja itu belum genap Pak ya. Belum. Yang sudah terdaftar berapa mahasiswa Pak? Yang kita sudah running 330 mahasiswa untuk angkatan 1 yang ganjil. Nah ini genap dibuka mendaftar. Angkatan ganjil pertama berarti ya. Sebutannya gini, 2020 ganjil, sama ini kita lagi buka lagi yang genapnya. Oh ini genap nih ya, baru mau running ini ya. Nah yang genap ini kita sudah ada sekitar, pada data terakhirnya itu kalau di yang daftar langsung 500. Kemudian kami juga punya mitra. Nah, mitra kami juga membantu perekrutan mahasiswa. Bagi yang memang mau belajar, mereka bisa diurus oleh mereka. Dan 500 itu yang genap ya, yang genap yang ini. intake. Oh. Jadi 337 sudah Berasal dari daerah mana ya? macam-macam. Ada dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, di Papua juga ada. Yang dari Jawa ada, Sumatera ada, Papua ada ya. Jadi pokoknya mungkin seluruh penjuru Nusantara, Betul. seluruh Indonesia bisa mendaftar. Iya. Gitu ya Pak ya. Ada juga kok yang kita punya TKI deh kalau nggak salah. Iya, TKI? ada TKI. Oh jadi bekerja di luar negeri. Iya. Cuma memang Kan tantangan. ada yang kerja di luar negeri tapi bisa kuliah di Unsia. Iya. Tapi tantangannya memang Biasa, ya. menyesuaikan waktunya mereka itu kan. Kan mereka beda waktu dengan kita kan jauh ya, kayak misalnya Korea Ya Selatan. dia harus tahu waktunya di sini ya Pak. Iya. Dan Di Indonesia barat ya. Barat, kita kan hitungnya Barat pakainya, karena dosen-dosen kita masih di Barat sebagian besar. Terus yang sinkron gimana Pak? Tadi kan sinkron. Jadi metode perkuliahannya, metode kegiatan belajar mengajar ini ada 2 ya, sinkron dan asinkron. Kalau asinkron tadi sudah dijelaskan Pak ya, bisa fleksibel kapan saja. Yang itu sudah punya akun ya. Nah, terus sekarang yang sinkron Pak, gimana tuh Pak? Kalau sinkron itu dia mudahnya dia harus online bareng sama dosen. Nah, memang seringnya kita pakai video conference. Jadi tatap muka secara langsung Pak ya? Ya, lewat media. Tatap muka secara langsung, tapi ya makanya waktunya itu Betul, bareng waktunya sama. gitu. Waktunya sama. Iya. Maksudnya itu ya, Iya. tapi secara online tentunya, karena ini kan sistemnya memang online. Iya, benar. Ya, jadi misalkan biasanya ya kalau yang sudah berjalan, kita kan menyadari kalau misalnya dengan asinkron itu pasti ada batas yang bisa dipahami mahasiswa. Karena kan kalau asinkron biasanya enggak perlu pembelajaran, enggak masuk pembelajaran, mahasiswanya belajar. Ada titik-titik di mana saya tidak paham. Nah, itu biasanya kita sediakan waktu agar mahasiswa dan dosen bisa tanya jawab secara langsung. Atau mungkin si dosennya mau uji sudah sejauh mana pemahamannya, maka dia bisa mengatakan zoom meetingnya seperti itu. Enggak zoom aja sih, ada berbagai macam. Cuman yang sering dipakai Zoom. Jadi terutama tuh lebih seringnya, tapi ini sudah berlangsung Pak ya? Sudah ya. sudah berjalan. Yang sudah berlangsung ini dipakainya Zoom ya. Masih pakai zoom. Nah teman-teman, ini sistem perkuliahannya yang sinkron, yang sistem sinkron ini pakai sampai saat ini masih pakai Zoom. Ini keuntungannya kalau yang sinkron ini adalah tatap mukanya secara online tapi langsung gitu ya. Nah, itu keuntungannya adalah bisa interaktif, bisa tanya jawab langsung. Misalkan ketika dosen menjelaskan ada yang belum jelas, itu mahasiswa bisa langsung bertanya gitu. Apa nih Pak? Maksudnya misalnya gitu ya. Dan biasanya nikmat. Saya buka, jujur aja, jadi tidak jarang mahasiswanya pun menikmati. Jadi kayak kita punya salah satu dosen sampai sebenarnya kan kalau Zoom meeting itu atau yang sinkron ya, itu kan kebanyakan malam karena menyesuaikan waktu dengan teman-teman yang kerja. Kebanyakan malam ya? Seringnya malam.
atau pada akhir pekan. Nah, itu dosen-dosennya menikmati sih kalau lagi ngajar sinkron, dan mahasiswanya juga menikmati seringnya gitu. Jadi bisa sampai agak lebih dari waktu yang direncanakan. Misalkan oke, Zoom meeting kita 1 jam aja, tapi karena saking asiknya bisa sampai 2 jam gitu. Nah, namanya belajar kalau udah nyaman, udah asik, paham materinya, dia kan dengan sendirinya banyak pertanyaan yang baru, banyak ilmu baru yang digali. 2 jam ya Pak? Biasanya 2 jam bisa Kurang tambah. lebih ya. Bisa lebih, bisa murah dikit, bisa kurang, tapi kurang lebihnya 2 jam ya. Iya, ya biasanya yang udah Pak, ada berapa program studi Pak? kita ada 5 program studi. 5 ya? Ah. Apa aja itu Pak? Jadi ada sistem informasi, Sistem informasi, informatika, teknik informatika ya? masih namanya nomenklaturnya kita pakai informatika. Informatika aja ya, nggak pakai teknik. Kenapa? Saya dapat arahannya waktu itu memang pakai informatika dulu. Kalau yang tekniknya belum, dipilihnya pakai informatika aja. Informatika, jadi sistem informasi, informatika, terus apa lagi? Komunikasi ya? Terus manajemen dan juga akuntansi Manajemen, dan akuntansi. akuntansi. Iya. Jadi ada 5 program studi. Komunikasi ini ada ini juga Pak? DKV. Kita belum pecah ke DKV dan lain sebagainya. Cuman bisa. Apa aja sih? Jadi gini, komunikasi di Indonesia itu lebih banyak akan lagi tentang digital communication ya. Misalkan berada digital broadcasting dan sebagainya, seperti itu. Jadi fokus yang diajarkan umumnya adalah bagaimana siswa ini bisa kreatif menciptakan konten berbasis digital. Karena kan memang tumpuannya ke situ nanti masuk kita. Digital communication. Terus ini kan online Pak ya? Online. Nah, nanti kalau ada beberapa prodi yang mungkin perlu praktikum atau istilahnya apa ya, lab itu, studi laboratorium, itu gimana tuh? Jadi untuk mata yang sebenarnya yang paling dekat dengan lab, kebutuhan lab itu kan dari sistem informasi dan informatika ya. Sistem informasi Dan informatika. dan informatika. Nah, Oke. sekarang di Indonesia labnya itu sudah pakai virtual lab. Virtual ya? Jadi tidak mesti temu langsung, kita tetap bisa barengan menggunakan virtual. Oh, jadi ada fasilitas laboratorium yang sifatnya virtual, Ya. virtual laboratorium ya. Kan belum ada program studi yang semacam farmasi dan lain sebagainya, jadi kita belum perlu manggil mahasiswa bukan kerja di lab gitu loh. Tapi kami sampaikan bahwasanya bisa saja suatu hari nanti jika memang sangat dibutuhkan, kita bisa tatap muka sama mahasiswa. Kita juga punya MOU sebenarnya dengan beberapa balai latihan kerja, jadi bisa saja diadakan di sana. Tetapi sejauh ini kami meyakini dengan full online itu sudah bisa diakomodir fasilitasi. Terus Pak, ini saya dengar rektornya itu dari Korea. Iya benar. Itu gimana tuh? Iya. Ceritanya bisa. Namanya siapa? Namanya Pak Dr. Yang Yongju. Dr. Yang Yongju. PhD. Beliau itu sebutannya lifetime professor di Amerika. Jadi untuk Lifetime? profesor di Amerika. Amerika ya? Nah, Tapi asalnya di Korea ya? iya. Asalnya di Korea. Jadi Pak Cuk itu pernah juga menjadi vice rector di Hanguk University, Cyber Hanguk University. Itu salah satu universitas siber terbesar di Korea Selatan. Jadi waktu itu ya Ika ya sama Universitas Cyber di besar di Korea. ya di Korea Selatan. Korea Selatan. Kan Korea Selatan itu punya berbagai macam kan universitas siber. Nah, Pak Jo merupakan salah satu, bahasanya Pak Jo itu operating rector untuk vice rectornya, untuk vice rectornya, wakil rektor. untuk keperluan masalah kerjasama pembangunan universitas siber, kalau nggak salah ingat ya. Tapi memang Pak Jo ini kan punya semangat yang tinggi untuk mendirikan universitas online di Indonesia. Gitu, Pak. Universitas siber di Indonesia. Jadi beliau sendiri memang punya passion ya, untuk Passion, bisa betul. apa namanya
membangun sebuah kampus siber di Indonesia. Kalau bapak misalkan ketua kalau sama Pak tuh kayak sebenarnya pas lagi penganalisis sama ini nanti itu ada itu bisa dilihat nanti kalau misalkan lagi ngomongin Indonesia siber biasanya passionnya kelihatan dari matanya minat semangat Makanya nanti kalau bisa janjian rektor atau nanti iya nggak apa-apa. Kita terbuka karena gini, kita sih pengen ngadain kampus tour ya teman-teman yang mau daftar, tapi kan kita lagi PSBB terbatas nggak sampai kita kan saat ini harus pakai masker dan pas sekarang kita ngobrol-ngobrol pakai masker nih, mengikuti atau mentaati protokol kesehatan. Nggak boleh sembarang. Nah kemudian tadi yang menunjuk Pak Jo sebagai rektor ini siapa? Yayasan. Karena yayasan melihat biasanya Pak Jo sanggup. Nama yayasan? Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. Nama yayasannya Memajukan Ilmu dan Budaya. Dan Kebudayaan. Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. Iya. Itu yayasan yang menaungi. Iya. Ini yayasan yang sama yang juga memberikan UNAS, Universitas Nasional. Jadi Sama Pak Unas ya yayasannya ya? iya, jadi memang pengalaman yang dibangun di UNAS pun dibawa ke sini dalam arti kan Pak Cho walaupun beliau adalah seorang rektor dari Korea Selatan pasti harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia dan bagaimana sistem di Indonesia. Makanya yayasan memadukan kedua kekuatan itu supaya bisa berdiri dalam investasi. Kira-kira keuntungannya apa nih? Tercapainya kampus ini oleh seorang rektor dari notabene kan di sana lebih maju lah ya, yang apa namanya saingannya ya. Jadi yang paling utama adalah dari sisi kerjasama. Kalau Pak Cho itu kan beliau juga banyak orang di sana, jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama dengan teman-teman dari Korea. Oh, kurang jelas, kurang kedengeran ya. Jadi yang pertama untuk hadirnya Pak Cho itu adalah untuk membantu kami, membantu Universitas Asia untuk mengadakan kerjasama dengan Korea Selatan. Dan itu beliau memang keras, gitu, maksudnya berjuang keras untuk itu. Berarti ada keuntungan ini dong Pak, nanti alumninya itu bisa ada peluang lah untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang punya rekanan. Kita punya MOU dengan PT Asentuets namanya. PT Asentuets itu adalah dengan PT Asentuets. Jadi salah satu perusahaan, dia kayak vendor untuk penyedia pekerja ke perusahaan-perusahaan untuk Samsung seperti itu. di Indonesia apa di Korea? Di Indonesia. Saat ini masih di Indonesia. Di Korea juga saya Samsung. bisa. Jadi bantuan dari Pak Jo itu sangat bermanfaat. Jadi Iya. alumni dia dari sekerasi ini ada peluang lah Pak? Ada. Nanti kerja di Samsung. Tapi yang harus qualified ya, ada kualifikasinya. Ya, tapi ini yang punya prestasi ya. Iya, benar. Dan akan dibantu oleh kami. Karena kami juga senang kalau misalnya alumni kami punya kiprah yang luar biasa di tempat mereka. Selain dengan Samsung, Saat ini sih yang sudah dari Samsung ya. Saat ini bukan Samsung ya, maksudnya vendor penyedia Samsung dan vendor penyedia tenaga kerja untuk Samsung ya. Itu di Asentuets. Kalau yang lain masih on progress. Kita belum Asentuel, Asentuets. banyak A, C, CDUATS. terus kira-kira apa namanya, nanti kan biasanya tuh sebelum akhir tuh ada magang atau tugas akhir itu kayak itu gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk magang atau PKL itu tidak dimasukkan dalam kurikulum saat ini, tetapi kalau misalkan mahasiswanya magang atau melaksanakan magang, dia bisa konversi ke SKS. Nah, bagaimana teknis seperti itu biasanya beberapa dijelaskan saat pengenalan sistem universitas yang nanti sekitar tanggal 22 Maret baru akan diadakan.
Baik Pak, ini kita pertanyaannya mungkin sudah cukup. Terima kasih. Sudah cukup banyak informasi tentang kampus Universitas Saber Asia. Iya. Nanti boleh keliling sebentar Pak ya, sekitar sini ya. Boleh sih. Kampus ya, kampus yang kita lihat. Oh, boleh. Maaf. Nah demikian teman-teman milenial, sahabat-sahabat milenial, obrolan saya dengan Pak Rizky tentang kampus Universitas Saber Asia.